Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan sore hari ini, dapur kita akan kembali membagikan jajanan tradisional ya. Dan hari ini dapur kita akan membuat kue rangin. Kue rangin ini prosesnya sangat mudah, bahannya cukup 3 bahan saja, namun rasanya dijamin kalian semua pasti menyukai dan ketagihan ketika sudah menyicipinya ya. Dan ini selain sebagai hidangan, cocok juga sebagai ide jualan ya, karena rasanya yang enak pasti laris manis di pasaran. Dan tidak usah berlama-lama, yuk langsung saja ke tutorialnya. Untuk bahan-bahannya di sini saya telah menyiapkan 100 gram tepung ketan, kemudian akan saya tambahkan 250 gram kelapa parut ya. Kemudian setelah itu saya tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Dan untuk yang selanjutnya saya akan menambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Ini opsional ya, bisa dipakai bisa tidak. Kemudian setelah itu aduk-aduk supaya semua tercampur rata dan tekstur dari adonan kue rangin ini menjadi kepiar ya kalau bahasa Jawanya. Jadi untuk kelapa dan juga tepungnya ini saling menempel, jadi tidak lengket gitu ya. Terus setelah itu kita akan menambahkan sedikit garam supaya rasanya lebih lezat dan gurih ya, dan aduk-aduk kembali. Kemudian setelah itu kita akan memanggang untuk kue rangin kita ini. Dan sembari mengaduk adonan, di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang hingga saat ini selalu mendukung channel saya ya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan kelancaran serta kemudahan dalam setiap urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita kembali ke video ya teman-teman. Di sini saya mulai memanaskan cetakan, kemudian untuk cetakannya kita akan mengolesi margarin sampai semua permukaan kita olesi margarin ya, dan setelah itu kita akan memasukkan adonan kue rangin ke dalam cetakan. Untuk proses pemanggangan kue rangin ini kita gunakan api yang benar-benar kecil ya, supaya nanti hasilnya cantik dan tidak gosong untuk bagian bawahnya. Dan di sini untuk setiap cetakan saya akan mengisi sebanyak 3 sendok makan ya untuk ukurannya, atau disesuaikan dengan selera. Dan satu tips dari saya ya, ketika kita memasukkan kue rangin ke dalam cetakan ini diusahakan jangan ditekan-tekan ya, supaya nanti bagian tengah dari kue rangin ini tidak keras, jadi supaya tetap lembut kita tidak usah menekan, cukup kita rata-ratakan saja. Kemudian setelah kita selesai memasukkan adonan kue rangin ke dalam cetakan, bagian atasnya kita taburi kembali dengan gula pasir ya teman-teman, dan setelah itu kue rangin bisa kita tutup dan akan kita tunggu sampai kuenya matang. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan ya kepada teman-teman semua yang baru saja menemukan channel saya, cara untuk mendukung channel saya ini dengan menekan tombol share, like, dan subscribe. Dan supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari saya, jangan lupa tekan tombol lonceng ya, agar saya semakin semangat membagikan resep-resep ide jualan yang pastinya sangat simpel dan sederhana dan sangat mudah sekali untuk kalian praktekkan di rumah. Dan kita kembali ke video ya teman-teman. Setelah kita menutup cetakannya, kita akan memasak kurang lebih selama 10 menit ya. Kemudian setelah itu bisa kita cek, ketika bagian bawahnya telah kokoh bisa kita balik seperti yang saya lakukan di video ya teman-teman. Kita lakukan proses ini secara perlahan-lahan dan hati-hati supaya kue rangin yang kita bikin ini hasilnya cantik dan tidak hancur ya tentunya. Oke, setelah beberapa waktu kue rangin pun telah matang. Di sini langsung saja kita angkat secara hati-hati, kemudian akan kita pindahkan dan kue rangin pun siap untuk disajikan ataupun kita kemas sebagai ide jualan.
Dan ketika kita menjualnya sebagai ide jualan, ini bisa kita jual dengan harga 1000 sampai 1500-an ya per bijinya, disesuaikan saja dengan ukuran ataupun bahan dasar di tempat kalian masing-masing. Dan oke, inilah dia hasil dari olahan tepung ketan yakni kue rangin telah siap untuk dihidangkan ya. Semoga kalian semua menyukai resep yang saya bagikan hari ini dan semoga resep ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Apabila ada salah-salah kata maupun banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi. Dadah.